Dan ini menjadi misi, visi dari kami agar bisa mencapai puncak dan menggemparkan kota Ende. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kami akan melakukan sebuah perjalanan atau sebuah pendakian menuju Bukit Roja, salah satu bukit yang saat sekarang ini begitu viral di kota Ende pada khususnya. Dan pada perjalanan sore ini boleh dibilang cukup nekat ya, karena kami melakukan perjalanan ini tanpa persiapan, dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama teman saya yang sekarang sedang dalam perjalanan menuju rumah saya untuk menjemput saya biar kita sama-sama ke atas. Oke, ke atas puncak Bukit Roja maksudnya. Oke, sambil menunggu saya mau beres-beres dulu teman-teman. Oke, ciao. Iya, orang yang ditunggu-tunggu sudah datang teman-teman. Ya salah. Kami ngarep parkir naik. Oh, bersih apa-apa. Masih parkir. Iya kan. Kalau babur ada ini. Masa belum sudah main-main bersih apa-apa. Nah, ya apa? Kita bukit lurus ya. Aja mau kita lanjut kita apa kalau mentok. Oh, mau sendiri pasti. Betul apa misa? Mus? Oh, naik di mas tahun apa pakai motor enggak apa-apa. Oh. Mana memawi. Oh, apa yang pai-pai pada buso. Apa Ya jam na atau kosong ini om. Oh, betul. Bayar kan luarnya ya badan bau lupa. Cara aku masuk kan apa ban pelaku. Bagus juga. Kalau kacamata apa nih? Jo. Kasih om. Akhirnya kita telah tiba di tempat parkir. Nah, ini dia teman saya yang akan bersama-sama saya untuk melakukan pendakian ini.
Baru beberapa meter saja. Aduh, sudah ngos-ngosan. Kalau teman yang di belakang ini asli sudah kuat, selalu kuat. Hah? Motor bisa. Palingan sampai situ sah. Di itu om sana tuh. Oh, motor. Itu namanya Teluk Pipih. Ada sebuah kampung di ujung sana yang bernama Wolotopo. Kemudian ini adalah Gunung Meja, tapi kalau menurut saya sebenarnya bukit ya. Kemudian di ujung sana adalah Teluk Ende. Foto kok ya, jalannya sama gue, alamku, alammu, mari kita jaga. Oke, kita jaga sama-sama. Cuman masalahnya di sini muncul nama orang nih. Kita jaga alam, alam pasti jaga kita. Ya, kata Bung Armando, jika kita menjaga alam, maka alam juga pasti akan menjaga kita. Teman-teman, jalan ini mengingatkan saya akan sebuah permainan di masa kecil, yaitu Tamiya, yang arenanya 11-12 dengan arena setapak ini ya. Keren. Waktu itu sekitar beberapa bulan yang lalu, saya juga pernah ke tempat ini, dan berakhirnya pun di tempat ini juga tempat saya berdiri. Karena pada saat itu saya sedang saya sedang melakukan pendakian bersama para siswa saya, dan kebetulan saya berjalan dengan satu kelompok kecil. Kami berjumlah sekitar 4 orang, dan di situ salah satu siswa saya tidak bisa melanjutkan perjalanan dan terpaksa saya pun harus mengikutinya, dan akhirnya pun kami balik. Namun hari ini saya harus bisa mencapai puncak bersama Bung Armando yang sedari tadi menatap kampung halamannya. Inilah jejak-jejak yang tertinggal, entah milik siapa. Saya doakan semoga pemilik sepatu ini bisa menjadi orang yang sukses, sehat walafiat. Amin. Semoga amal ibadah. Kami menyerah tahap 1. Bukan berarti kami akan menyerah selamanya, akan tetapi kami harus bisa mencapai puncak. Dan ini menjadi misi, visi dari kami agar bisa mencapai puncak dan menggemparkan kota Ende. Lebay.
Bentar, bentar, bentar. Ada ular, ada ular. Tuh di sana tuh, bro. Di sana, sebelah sana. Kena prank. Oh, bangunan sana tuh kan yang kau maksud. Itu ada bangunan kecil tuh. Nah itu. Itu tuh, yang putih tuh. Orang biasa ini. Kerja di atas tuh bayar sama pikul dari bawah satu saat berapa? Oh. Faisal. Lu kenapa kayak? Rekomendasi ada tuh. Oh, di atas. Suruh sini, Bro, di sini. Sekarang masih diberlakukan apa? Status new normal. Mau bentar, Cok. Oh, Apa ya? Kalau status new normal tuh berarti penanganannya, lumayan setengah mati juga ini. Dari bawah sudah dari kilo 3. aktivitasnya sudah mulai seperti biasa, hanya masih menggunakan protokol yang ditentukan oleh pemerintah. Misalnya tetap jaga jarak, terus sering cuci tangan, sering menggunakan masker. Karena dengan menggunakan masker itu adalah salah satu cara untuk mencegah penularan virus corona. Terus kalau misalnya kita sekarang kan tidak mengenakan masker nih. Kalau di alam bebas seperti ini, kira-kira yang ilmu yang kalian dapatkan sebelum kalian melakukan penanganan tuh, kira-kira bagaimana di alam bebas seperti ini toh? Kalau di alam bebas seperti ini otomatis udaranya segar, tidak ada polusi. Yang bikin virus ini kan dari manusia, mungkin virus sudah ada jadi manusia, begitu seperti sekarang. Virus itu datangnya dari manusia.
begitu. Tidak, maksudnya Itu begini. katanya kan dari itu kelelawar. Saat itu kita juga tidak tahu bagaimana ini virus. Mm-mm. Di alam seperti ini kan tidak ada virus, udaranya sejuk, masih segar, masih alam begitu. Ketika banyak manusia yang kesini, mungkin tanpa kita sadari, tanpa kita tahu ada satu dari sekian orang, mungkin yang punya virus, dari situ mungkin virus bisa terjadi penyebaran. Alhamdulillah saat ini kita di India sudah kembali ke zona hijau. Oh ya, jadi kita di Endes ini sudah kembali ke zona hijau ya. Berarti kalau zona hijau itu kita sudah berada dalam posisi nyaman, aman ya. Sudah berada dalam posisi aman, tetapi kita juga harus tetap mematuhi protokol pemerintah yang mengatakan bahwa kita tetap mengenakan masker. Tapi kalau untuk yang di alam bebas ini, kalau menurut saya, menurut kami ya, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Yang pertama mungkin faktor panasnya sinar matahari dan begitu terjaraknya posisi dari manusia-manusia yang ada. Bahkan kalau misalnya kita sendiri pun di alam bebas kita tidak menemukan siapa-siapa kecuali kita sendiri. Nah, jadi itu menjadi salah satu faktor yang membuat kami tidak mengenakan masker. Menyangkut soal rokok ya, ini tentunya menjadi perdebatan. Kami juga belum tahu kalau dampak rokok sendiri bagi COVID itu apa. Tapi tentunya untuk kesehatan lain, misalnya TBC dan lain sebagainya, kami meminta kepada teman-teman semua untuk jangan meniru ya. Ini karena faktor dingin saja. Kami ingin merasakan sebuah kehangatan di puncak gunung yang kebetulan pada hari ini tempat kami mendaki itu waktu yang kami ambil adalah sore hari. Jadi menjelang maghrib, menjelang munculnya sunset, menjelang tibanya sunset, udara semakin dingin. Jadi itu menjadi faktor yang menyebabkan kami untuk merokok. Jadi kalau misalnya tidak berkenan jangan ditiru ya, ambil yang baik-baiknya saja, oke? Nah, sesungguhnya kami tidak mengajarkan sesuatu yang buruk pada teman-teman semua. Hanya pengen coba-coba aja sekali-sekali. Mari kita jaga alam, mari kita melestarikan alam. Yang pasti, ya tentunya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita tidak boleh menjadikan tempat ini sebagai tempat pelampiasan kita untuk memuaskan nafsu kita, untuk membuang sampah. Seperti beberapa hari kemarin yang ada beberapa kejadian yang begitu sempat diekspos di media sosial dari salah satu akun yang menyatakan bahwa kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalnya kalian datang ke tempat ini, harusnya sampah-sampah yang kalian bawa itu juga harus kamu bawa pulang. Tidak pantas untuk membuangnya di tempat ini, karena tempat ini bukanlah tempat sampah. Karena di tempat ini juga kita akan sama-sama menikmati keindahan. Tentunya dengan adanya sampah, keindahan itu akan hilang. Itu yang harus kita ketahui bersama. Dan kelestarian alam pun akan tidak terjaga kalau misalnya sampah-sampah kita buang begitu saja dan tentunya tidak indah. Jadi seperti itu. Jadi kita harap pengertian dari teman-teman semuanya. Mari kita jaga alam, Ya. alam pasti jaga kita. Iya. Itu ungkapan yang diungkapkan oleh sobat kita Armando yang mengatakan bahwa bisa sekali lagi, Bung. Mari kita jaga alam, alam pasti jaga kita. Mari kita melestarikan keindahan alam yang telah diciptakan oleh Tuhan. Alam yang begitu indah harus kita rawat dengan baik. Iya. Oke, tepat sekali. Mantap.
romantis. Dijauh. Wow, saatnya kami pulang. Kita kembali menelusuri jalan yang tadi. Tentunya berbeda tempat yang sama namun berbeda keadaan. Kalau tadi kita mendaki, sekarang kita harus menurun. Yang konon katanya kalau untuk perjalanan menurun itu lebih sulit. Dan kita harus mencobanya. Kami masih tetap di sini dan kami ucapkan selamat tinggal, lestari alamku, lestari Indonesiaku, tetap jaga kebersihan, sampah-sampah yang ada harus dibuang pada tempatnya, bukan dibuang di tempat yang tidak pantas. Lagi pula di sini juga telah disediakan tempat-tempat sampah, jadi diharapkan kepada kita semua untuk memiliki pengertian bahwa tempat sampah yang disediakan harus kita pergunakan untuk mengisi sampah-sampah. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam dari kami, salam dari Bukit Roja, Ende Flores, NTT. Ciao. Wow, semakin gelap. Badan, wow, sampai tidak kelihatan. Kebetulan, kadarullah, kulit saya hitam, jadi semakin gelap, semakin tidak kelihatan. Ya, kebetulan kami berdua juga hitam. Biasa, kami berdarah Melanesia, West Melanesia, Melanesia Barat. Jadi Melanesia itu ras yang untuk di wilayah Indonesia itu dia menghuni beberapa tempat, mayoritas di wilayah Indonesia Timur, mulai dari wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, hingga Papua. Bahkan Timor Leste pun juga masuk. Bahkan juga sampai ke Aborigin, suku asli dari Australia. Dan itu terus sampai ke negara-negara Asia Pasifik. Wilayah-wilayah yang berada di wilayah Pasifik, Oceania, misalnya Fiji, Kepulauan Fiji, Vanuatu, dan mungkin juga Kepulauan Salomon. Dan mereka itu berdiri dengan negara mereka sendiri, negara yang berdaulat ya. Itu sih, kita satu ras. Dan di Indonesia itu ada dua ras, itu Melanesia dan Mongoloid. Mongoloid itu adanya di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. NTT peralihan, kemudian Maluku, Papua Nugini, dan seterusnya hingga ke seluruh wilayah Asia Pasifik. Coba di sini kan?
Tapi orang marah tidak? Tidak. Oh, bes. Apa naruh awal teramai? Faitakin. Itu Hancur lagi beras Indonesia.